Gua Paul. Aku Tata. Kenapa Dina makan nasi goreng? Kenapa tuh? Oke, ini kayak lucu banget nih. Gue udah siap banget nih. Karena Dina lapar. Boleh ulang nggak? Boleh openingnya ulang. Boleh. Oh, iya. Ganti jokes ini. Udah ya. Gua Paul. Aku Tata. Kenapa nasi goreng pakai nasi kemarin? Kenapa? Karena kalau nasi besok belum jadi. Ya, habisin dulu. Udah. Itu adalah contoh kayaknya jokes yang dibuat bukan oleh manusia kayaknya. Dibuat siapa tuh kalau boleh tahu? Dibuat AI kayaknya sih. Cakep. Pakai cakep kan enggak ada lanjutannya. Ini kenapa sih? Ternyata hari ini lagi moodnya lagi senang banget ya. Iya, sorry banget. Gak apa-apa. Tapi itu beneran, itu buatan lu atau atau lu search di ChatGPT kayak gue mau bikin jokes tentang nasi goreng apa ya? Jujur itu kayak pasti kan kakak males mikir buat opening kan. Jadi kayak kayaknya tebak-tebakan nasi goreng itu seru deh. Jadi kayak aku tadi coba sambil di mobil ChatGPT, terus habis itu guys tolongin dong buatin jokes tentang nasi goreng gitu. Oh gitu. Emang ternyata ChatGPT tuh apa AI tuh udah bisa kayak ngebantu orang gitu gak sih? Ya kan? Sangat, apalagi buat aku yang garing kan sebenarnya basicnya. Ya dari hal-hal yang kayak simple kayak buat nyari jokes kayak gitu sampai yang aneh-aneh lah pokoknya kayak baru-baru ini gue liat kayak buat ngedit sekarang bisa dieditin pakai AI. Wah, buat iya bikin sih. art dan segala macem. Rasanya kayak bentar lagi tuh kayak film Terminator gak sih? Skripsi juga Emang ada? ada skripsi teman-teman aku nggak ada yang pakai. Oh enggak, kalau aku soalnya bikin sendiri. Iya kan belum ada zaman AI. Ya bikinin orang bisa sih. Iya kalau sekarang kan jadi lebih hemat kan. Oh iya benar. Apanya maksudnya kayak topiknya pembahasannya dibikin? Enggak, jadi sebenarnya kan kebanyakan orang bikin skripsi itu tuh karena emang gak bisa nyusun kata kan. Jadi kayak mereka tuh nyusun kata tuh tidak sebaik yang mereka pikirkan dan gak pede. Kebanyakan teman-teman aku tuh curhat kayak gitu. That's why, tapi mereka punya kayak pakai teori ini buat disambungin ke sini nih. Terus habis itu konsepnya akan begini-gini. Tapi mereka nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Jadi mereka bilang ke si ChatGPT-nya, tolong dong buatin kalimat yang baku, yang bagus gitu untuk menjelaskan kayak gini-gini gitu. Tapi kayak gitu-gitu bisa ketahuan gak sih sama apa sih namanya anti plagiat itu? Enggak. Dia turnitin dia hasilnya 1%. Turnitinnya gratisan kali bukan yang bayar. Enggak, itu kan turnitinan dari kampus. Tapi kan ada counternya sekarang. Apa? Kalau kita turnitin lagi kalau mau cek AI ada terus. Turnit on. Turn back crime. Takut banget. Oh gitu ya. Gue gak nyangka sih misalnya tentang sekarang tuh AI bisa segitunya kayak. Lu percaya gak sih? Nggak mungkin ya, mungkin kedepannya AI bisa ngegantiin 80% dari pekerjaan kita. Mungkin sih. Mungkin aja karena sekarang semua kegiatan, semua aktivitas apapun tuh bisa di AI sih. Iya kayak gue punya pengalaman yang mirip kayak teman gue itu kerja lah di mana itu pokoknya dia harus bikin kerja di sosial media suruh bikin caption dia pakai ChatGPT dia. Nah kan. Enggak, tapi kan dia bikinnya pakai ChatGPT ya. Jadi kayak perusahaan tuh ngapain bayar dia ya? Bener sih. Oh enggak ada kerjaannya. Soalnya kan ChatGPT kan pakai bahasa Inggris keluarnya. Ya habis itu dia translate jadi bahasa Inggris. Kan ChatGPT bisa bahasa Indonesia. Emang bisa ya? Bisa. GPT namanya Mas GPT. Iya, ChatGPT. ChatGPT. GPT, Oh. Bisa bahasa Indonesia. Bisa sampai ngupload lagi. Upload sampai diuploadnya. Sampai ngupload ke Instagram ya. Men, kalau gitu Bisa schedule. buat apa ada manusia? Itu that's the point. Tapi kayaknya menurut gua walaupun
itu bakal terjadi dan mungkin banget bakal terjadi ya. Kayaknya tetap gak bakal bisa ngalahin apa namanya skill dari sebuah manusia sih. Kayaknya sih. Yes. Semoga gue bener ya. Tapi aku setuju sih, karena kan kalau ChatGPT kan ibaratnya itu adalah sebuah buatan manusia yang dia itu ada sistematikanya, teknikalnya. Sedangkan kalau manusia kan skill tuh punya taste, ya kan punya konsep sendiri yang dia. Nah itu tuh yang maksudku kayak menurutku sekarang AI belum bisa membuat sebuah konsep sendiri, tapi mereka tuh biasanya tuh kayak ngambil referensi dari internet dan digabung-gabungin gitu. Benar. Makanya banyak juga kan sempat orang kayak kontroversi tuh kayak jadi plagiat gitu kan. Kayak bikin art terus kayak ini ngambil dari art gua nih, plagiarisme dan segala macam gitu. Iya, berarti gitu. basically bahan-bahan yang ada di ChatGPT itu dari manusia juga. Benar, referensinya. Semuanya balik dari manusia. Iya. Tapi biasanya itu kan masih, kalau misalnya kita lagi ngomongin di rangka penelitian ya, itu kan masih hipotesa. Oke. Ya kan? Anda kan masih lagi S2 nih, berarti masih ada dong ini. Lagi menunggu sidang sih. Jadi kayak masih hatam dengan istilah-istilah itu. Ya kan ini masih hipotesa, atau apa sih hipotesa itu, guys? Hipotesa adalah sebuah hipotesis. Sebuah teori. Teori. Berarti kalau misalnya ada teori, kita harus buktiin dong melalui metodologi penelitian. Asik, masih hafal loh. Kualitatif, kuantitatif. Kualitatif, deskriptif atau naratif? Naratif. Enggak, deskriptif. Karena naratif gak ada. Iya emang. Makanya lu S2 kan, gue cuma S1. Mbaknya pintar nih, kayaknya mbaknya juara umum deh. Mbaknya double degree ya? Lihat di video ini. Nonton episode sebelumnya. Nih. Nah, tapi gimana kita bisa ngetes range dari AI ini? Menurut lu gimana? Maksudnya ngetes range apa nih? Ya kan kita kan mau ngebuktiin kalau misalnya kayaknya AI ini nggak mungkin nih ngalahin manusia gitu kan. Oh, tadi kan kita bilang kalau AI itu kan referensinya tuh dari buatan manusia kan. Ya udah, sekarang kita bandingin aja antara yang AI kasih sama yang emang buatan manusia asli. Kita compare. Berarti kita mau ngebuat sesuatu. Iya, kayaknya mereka something yang compare mereka berdua gitu. Oh, good idea. Bagus sih. Oke, kalau gitu berarti kita akan ngebuat sesuatu yang simple enough tapi cukup kompleks. Apa tuh? Sesuatu yang menurut gua ya, mungkin kalian tidak percaya, adalah salah satu akar dari kemanusiaan itu makanan. Manusiaan. Karena kalau misalnya menurut gua lu bisa ngetahuin budaya, lu bisa tahu cerita orang-orang tuh dari makanan. Bener sih. Iya kan? Oh, ngomongin budaya, mau nggak kalau kita makanannya makanan Indonesia yang emang secara general disukain sama orang-orang Indonesia, terutama bule. Kalau bule nanya, kamu sukanya makan apa kalau di Indonesia? Nasi goreng. Rendang. Rendang sih? Apaan sih? Iya. Tapi kan rendang, kita memasak rendang nih di sini kayak berjam-jam. Oke, boleh. Ya udah, kita masak rendang ya, coba ya berarti ya. Enggak, tadi apa tadi? Tapi second best optionnya sih emang benar. Nasi goreng kan. Ya. Sampai dibikin loh, sampai siapa sih, Dini tadi kan, si karakter Dini ini lapar tuh makan nasi goreng gitu. Hah? Dina. Dina. Dini si Giring. Kan Dina makan nasi goreng. Jokesnya itu. Beda. Oh gitu. Iya gitu. Itu kan Jokes nasi kemarin. Nasi goreng kemarin. Iya, nasi goreng kemarin itu lebih enak dipakai buat nasi goreng. Nasi kemarin, Mbak. Iya, salah. Nasi kemarin, Mbak. Maksudnya Namanya dipanasin. nasi kemarin. Bener. Soalnya selain karena itu dicintain, itu juga simple. Sampai semua orang yang bahkan kasar gak bisa masak pun bisa gitu. Bisa, ya bener. Dan ya gitu sih, bener. Itu bener sih. Berarti kita tes kali ya. Kita buka coba. nih ChatGPT ini. Nasi goreng. Kita tes. Berarti bandinginnya kayaknya sama resep aku kali ya? Oh, Tata punya resep. Tata tuh koki. Jadi Enggak. Tata tuh udah S2 guys. Juga ternyata koki loh guys. Enggak guys, jangan percaya. Lebih ke arah aku adalah pejuang makanan. Oh, foodies.
gimana ya, aku takut branding aku nanti jadi foodies beneran lagi. Enggak, jadi guys, aku jadi sebenarnya cuma suka masak nasi goreng. Oh ya, berarti emang Tata sering ya, suka hobinya masak ya? Iya, kewajiban sih Oh, masakan. Kewajiban lagi. Ya udah nih, gua ketik deh. Bikin nasi goreng. Tas. Oke. Ini Oke. Simple sih kelihatannya. iya. Bahan-bahannya kayaknya ada juga semua deh di sini. Oke. Nah, kalau gitu kita bandinginnya sama resep lu dan lu udah punya nih listnya. Ada ya. Ini berarti Kurang lebih sama sih, cuma ada beberapa yang beda. oh berarti ini bergantung sama skillnya ya. Soalnya kan di sini ada langkah-langkahnya nih. Apakah langkah-langkah ini akan menghasilkan nasi goreng lebih enak daripada langkah-langkahnya Tata? Itu kan yang kita bakal tes ya. Iya. Oke. AI versus Tata. AI versus Tata. Yes. Kau takut ya? Santai aja. Aku takut sama Santai robot. aja sih, santai aja. Oke, kita mulai kali preparasinya ya. Oke. Waduh. Wah, gimana nih kita? Ada apa ini? Oke. Jadi teman-teman, sekarang kita mau masak nasi goreng. Yang pertama tuh yang ala ChatGPT dulu, yang resep ala ChatGPT. Gue jadi ini ya, as chef, asisten chef. Asef. Asisten chef. Oke, tapi berlama-lama aku kenalin dulu di sini ingredientsnya itu ada telur, sosis, ada ayam, ada cabai, 2 cabai merah, terus ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, terus ada 1 wortel, irisan daun bawang, irisan daun seledri, dan juga di sini udah dipotong-potong udang. Dan juga tentunya Jangan lupa utamanya nih, nggak gorengnya pakai nasi. nasi kemarin. Nasi kemarin. Ayo, tanpa berlama-lama kita langsung masak. Pertama, kita panaskan minyak goreng dalam wajan besar. Minyak goreng 2 sendok makan ya. 2 sendok makan minyak goreng. 1. Habis dipanasin nanti kita tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan berwarna kecoklatan. Gila. Tuh, gitu guys. Setelah itu kita tumis bawang putih, bawang merah. Setelah itu kita tumis bawang putih, bawang merah. Di sini kita pakai Itu gede 2 nggak siung bawang putih sama 1 siung bawang merah. Terus kita tumis sampai harum ya? Harusnya. Sampai harum. Sampai harum dan kecoklatan gitu. Iya. Habis itu kita masukin cabai merah, wortel, daging ayam. Daging ayamnya berapa disebutin? 100 gram ya? 100 gram daging ayam. Oke. Tuh sekali. Habis itu udang. Di situ kita masukin udang. Kita sosis masukin juga. sosis juga, jangan lupa sosis. Sosisnya berapa? Karena kita pakai sosis. Sosisnya ini opsional jadi nggak disebut jadi berapa aja. Biasa enaknya aja ya. feeling chef aja kan chef. Katanya jago masak banget chef. Wah, Sampai bisa berani nantang robot AI. Dia tumis hingga daging matang dan lunak katanya. sambil ditumis boleh dong nggak ngelucu? Astagfirullah. Ikan apa yang suka ketawa? Apa tuh? Ikan apa yang suka ketawa? Apa tuh? Apa tuh? Piranha. Tadi udah off screen tadi. Dan Udah clear ha. Apa lagi? Kesiannya binatangnya minta maaf terus soalnya binatangnya. Ayam sorry. Bagus. Cakep. Oke. Lalu setelah kita pindahkan sayuran dan daging ke satu sisi wajan. Jadi emang ada sayuran, oh wortel maksudnya. itu, ini Di sisi yang kosong tuangkan telur kocok. Oh telurnya berarti udah di scramble tak? berapa? 2. Ini dikocok doang. Dikocok, nggak di scramble garam ya kayak atau di apapun. dadar gitu. Terus baru kita tuang. Ya, Kalau nggak dikocok dikasih. dong nggak dimakan gimana? Terus ngapain? Nggak dikasih garam apapun gitu maksudnya. Oh, di sini sih nggak ada ya. Kita ngikutin robot, guys. Oke. Kayak yang udah di. Berarti nggak dikasih garam ataupun apapun ya? Iya, begitu. Tunggu. Oke. Aduk-aduk telurnya sampai matang, sampai jadi scramble egg, guys. Ini telur orak-arik. Telur orak-arik namanya bukan scramble. Nggak usah bahasa Inggris. Scramble egg. The name was scramble egg. Kakak kalau ke McD ngomongnya telur orak-arik atau Telur orak-arik. Aku juga telur orak-arik sih. Mbak mau telur orak-arik. Iya. Sama ayam. Terus aku kalau di warteg ngomongnya scramble egg. egg. Sambal scramble egg. I want mask. Yang lagi gitu. Mask. MS.
I want this, scrambled egg. this scrambled egg. Kan kalau ke warteg kan touchscreen kan? Iya. McD yang manual ya. Iya, manual. Iya. Tapi fun fact Susah tau, banget. fun fact sebenarnya touchscreen itu terinspirasi dari warteg. Oh gitu. Iya, tunjuk jadi. Gitu. Jadi Mas Jaya Bahari duluan tuh ya baru Iya, baru ada baru touchscreen. Steve Jobs Tapi bikin emang iPhone. Iya. Jadi Steve Jobs kalah dong sama Mas Jaya Bahari. Kan makan siang, wah. Gitu. Iya, siapa tahu dia Steve Jobs tuh ke Indonesia tanpa kita ketahui kan. Oh iya. Terus ngelihat mas gila canggih banget ini warteg teknologinya. Dipencet jadi makan. Jadi makan. Ya, kayaknya telurnya udah mulai matang ya. Dia masukin nasinya. Nah, udah nyampur, kita masukin nasinya. Itu masukin semua nih. Kita masukin Setengah dulu ya? Setengah dulu. Nasi sudah, kita campur-campur, Chef. Aduk rata dengan bahan lainnya, betul. Nanti kalau udah teraduk rata, nasinya udah nggak menggumpal, kita baru tambahkan kecap manis, saus tiram, kecap ikan, garam, dan merica. Belum ada baunya. Lalu kita tambahin kecap manis. Ini kecap ikan. Kecap manis mana? Lucu nih. Ya di bawah. Kan kecap manis kan. A few moments later. Sebenarnya sih kayaknya jalan ceritanya sama aja kayak resep biasa sih. Ini digoreng gitu ya. Iya. Untung sempet. Waduh, iya. Jauh banget ya. Bis dulu guys, sorry guys. Ayo ampun. Untung nggak macet. Lucunya natural ya. Iya, betul. Lucu banget. Lucu banget ya ampun enggak. Nah, Salah. beli ke Indomaret tapi udah kepake. Habis itu kecap saus tiram. Apa? Udah belum? Saus tiram. Saus tiram. Udah Tahu saus tiramnya belum? Berapa? 1 sendok makan. Makan apa ya sendoknya ya? 1 sendok makan. Makanan itu kalau Saus tiram. Satu sendok. Saya. Dah, lupa. Terus Kecap ikan. berapa? Kecap ikan 1 sendok teh. Nah, kira-kira aja dikit aja. Ya Allah, Mbak Chef, belum dibuka guys. Terima kasih kameramen. Udah 2 sendok makan ini. Ya, Chef. Yes. Nah, kecap ikan sekarang. Berapa? 1 sendok teh. Dikira-kira aja, Chef. Kita nggak ada sendok teh, Chef. 1 sendok teh berarti setengah sendok makan. Beneran? Betul. Fun fact, 1 sendok makan sama dengan 1. Oke. Males. 1 sendok teh setengah sendok makan ya. Oke. Kecap ikan, garam dan merica, Chef. Nih garam, aku siapin ya, Chef. Baik, asisten chef. Nih, Chef. Saya punya nama, Chef. Itu, Chef. Disebut namanya. Boleh. Baik, Digo. Saya punya jabatan, Chef. Kalau mau disebut jabatan. Baik, Digo cek asisten chef. Bagus. Sekali dipromosin IG-nya. Secukupnya. Ntar sebelum kita selesai kita tasting dulu, Cep. Ini, Cep. Biar tahu. Gimana? Non-su, Cep? Gak gitu ya? Udah, Oke. kita langsung plating. Copyright. Nggak boleh. Coba. Hiasi dengan daun seledri atau irisan bawang merah. What? Maksudnya? Oh, daun bawang nggak? Terus Enggak, dia bilang daun seledri doang. kenapa ada resep daun bawang tadi? Di bahannya. Tahu. 5, 6, 7, 8. Tada! Udah bukan? Siska. Nasi goreng. Ini guys, nasi goreng. Ini biasa diputar-putar gitu tau. Bisa dikirim. Dah? Dah. Coba muter kan yang satu. Kita sekarang masak nasi goreng, tapi kali ini resepnya tuh buatan manusia. Sebenarnya ini juga buatan manusia sih. Buatan Ini AI ya? buat yang tadi buatan AI. Oh, ini benar-benar dari manusia nih yang. real dari manusia. Ini adalah resep yang mamaku. Ini perlu dikenalin dulu dong, Mbak. Oh iya. Jadi di sini aku pakai sosis, bakso ikan, ayam, bawang bombay, kacang polong, 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, daun bawang dan juga irisan seledri dan tentunya pakai nasi
nasi kemarin pagi sama 2 telur. Nah, nggak beda-beda jauh banget sebenarnya. Nggak beda-beda jauh banget, sama stepnya juga sebenarnya nggak beda Ya jauh. bedanya di ini ya, topping-toppingnya. Topping-toppingnya takarannya juga Takarannya beda. beda. Kalau tadi kan bener-bener ditakar tuh. Kalau ini ini bener-bener pakai sesuai feeling. selera. Di feeling aja. Emang orang Asia gitu lah guys, guys. Jangan pakai ini guys, takaran. Benar, nggak usah Ini pakai kan takaran. feeling aja. Ini aja. Bener-bener feeling ya. Oke. Ini panas. Oke. Masukin apa dulu nih berarti? Kita masukin daun. Salah, bawang mbak. Ini lo tau resepnya siapa sih? Ini bawang putih, bawang merah ya guys. Kurang lebih kita jadi ditumis dulu sampai agak harum, tapi jangan sampai gosong. Sama bawang bombay. Oh iya. Kalau resep sendiri semangat ya Teh, masak kayaknya ya? Iya. Heboh. Heboh. Apa lagi? Tumis-tumis dulu ya? Tunggu sampai harum. Nih, Nah, itu kita abis masuk ini apa? sayur. Telur? Ya, Ayam lu ya? sayur. Taruh dulu aja. Nggak usah bikin aku ngeblend. Oh iya, sorry. Boleh tolong dikocok? Yes, gue satu tangan guys. Rara nggak bisa guys. Guys, kalian harus lihat dia gimana cara pecahin telurnya. Definisi pecahin. Mangkok dong. Ini mangkok bawang. Dia pecahin telurnya begini. Di dataran. Emang gitu tak? Lu nggak boleh di ujung. Kalau lu mau di ujung, ntar serpiannya masuk ke dalam. Kita bisa pakai sendok. Enggak, gue pengen trik gitu tadi kayak satu tangan gitu. Nah, Satu tangan, ujung-ujungnya. ayo kamu keburu matang ini. Oh iya, maaf. Banyakan. Gimik. Aduh, panas. Udah, Mas, pinggirin. Kayaknya gue nggak mau bantu ya tadi sini ya. Pinggirin. Libur. Timore. Tim hore aja ya. Udah cukup. Kalau yang bilang cukup. Biar cepat Tunggu, takut tunggu, gosong. sabar. Nggak digosok. Sabar. Di scramble Tunggu dia, gitu ada. tunggu dia agak matang karena biar nanti scramble-nya nggak terlalu pecah. Oh, gitu. Fokus banget ya, Cep ya? Iya nggak, Cep? Seru banget ya ngobrol sama lu. Iya. Iya, saus chef. Hah? Saus chef. Berarti lu bakal pakai saus tomat nggak sih tuh? Pakai Gue jarang loh liat nasi goreng pakai saus tomat. Kalau nasi goreng gila biasanya ya? garam dong, Pak, mau? Garam. Silakan. Ini Sayuran. Apa? Ayam. Oke. Ayam. Mana ayamnya duluan ya? Habis ayam kita masukin bakso sama sosis. Sosis sama bakso. Ini sosis semua, Chef? Tuangin semua nggak? Nggak. Nggak usah. Bakso ikan, Chef. Bakso ikannya rapuh ya. Binatang apa yang namanya cuma satu huruf? Ikan. Betul. Ada lagi. Apa? G aja. Gue baru dengar. Binatang apa yang namanya 2 huruf? Yang namanya 2 huruf. Iya, terdiri dari 2 huruf doang. U dan G. Betul. Udang. U dan G. Habis itu kita masukin Nasi. Jangan ada bawang bombay dikit tadi ya nasinya ya. nasi goreng tanpa nasi jadi apa? Goreng. Sayur goreng. Tapi aku pernah beli nasi goreng nggak pakai nasi. Ini berarti tadi lu nggak nakar sosisnya berapa gitu-gitu? Enggak, sesuai selera aja. Ini buat berapa porsi kayak gini berarti? Ya tergantung nafsu makan, Kak. Boleh. Apa tuh? Bumbu-bumbuannya Apa? kita masukin kecap. Kecap. Oke. Gue bukain guys, gue berguna. Oke. Apa dulu? Oh, Sorry. tiram. Kita nggak dari sponsor guys. Sos. Tiram. Gue nggak pernah lihat sih nasi goreng pakai kecap. Pakai kecap. Tapi gue juga nggak pernah sih. Iya, pakai saus tomat. Kita coba aja ya. Ikan. berarti. Ini apa? Takaran kecap ikan. Oh, sendok makan. Berapa sendok makan, Cep? Setengah. Setengah. Sama sih kayak tadi. Cep, masih ada yang ngumpul, Cep, nasi, Cep? Sabar boleh gak? Cep, sabar, Cep, nasinya masih ada yang ngumpul. Garam? Oh ya garam. Garam situ. Oh, kita pakai micin tau, guys. Lupa. Totole. Gue ada tol ya di bawah. Oh iya.
Tapi udah telat tuh jadi. Ya udah nggak apa-apa. Aku juga bisa pakai totole sih. Bedanya apa totolnya sama ini, Chef? Totole itu penyedap. Micin? Micin itu lebih asin daripada penyedap. Totole itu dari kaldu jamur. Ya. Jadi sebenarnya beda ini doang, beda Rasa. sumbernya, rasanya ya. Rasanya beda pasti. Katanya lebih sehat totolnya, bener nggak? Iya betul. Iya kan ya? Nah, udah masuk fase testing. Kurang apa, Cek? Kurang kecap? Tambahin, Cek. Tinggal masukin daun bawang. Daun bawang. Oh iya, daun bawang. Boleh tolong adukin, Mas Digo? Boleh, Chef. Ini sekilas kayak nasi goreng Jawa tau, kayak banyak daun ininya. Gimana? Udah? Apa sudah? Belum kaduk rata itu garamnya. Tahu dari mana, Cep? Tadi cobain. Gimana, Kak? Nasi. Waduh, sampai getar. Guys, sampai getar, guys. Ini kita nggak di setting ya, guys ya. Ini kita nggak di Aku setting. kangen banget makan nasi sebenarnya. Aku sama ini cuma makan roti. Mewah. Mewah, Mbak. Nggak sedih. Makan roti, Mbak. Nggak makan nasi. Kayak ini, orang-orang kayak di sinetron deh, sarapannya roti. Sama orange nggak juice. habis. Terus nggak habis, udah nggak. Segigi doang. Iya, terus aku udah telat, Mami. Ya udah aku udah telat. Panas. Masa sih? Wah, nggak tahu saya kalau Mbak nggak ngomong mah. Saya nggak tahu kalau panas ya. Ya teman-teman ya. Berarti kurang lebih udah jadi ya ini ya, teman-teman. Mericanya dah. Oh iya di plating ta, bener. Mau merica? Sama merica, boleh gitu ya? Boleh. Siapin piringnya guys. Ya, ini dia prasmanan nih. Kondangan kan nih? Udah. Yeay. Udah aku nggak pede lagi sama rasanya. Enak sih, cuma nggak pede aja. Selera orang kan beda-beda. Masuk, jawab sendiri. Jawab sendiri. Habis. Waduh, kaget. Dia doyan kayaknya guys. Dah, Testing selesai. lagi, bagus. Ya, for the final. Pakai sosis seru sih kayaknya. Udah? Oh, udah. Era. Selera sih. Selera sih. Di plating guys. Dah. Saya lebih suka AI. Lebih baik hati. Kan biasa makan makanan mahal porsinya dikit. Makan mahal enak Mbak yakin enak gak? Gimana ya? Selera mas. Selera mas. Mas. Bikin restoran tak namanya Selera Mas. Oh iya. So, iya, kayak lucu tau. Itu Kalau ada kritik-kritik ya selera Mas, kita mah gimana gitu. Iya. Gitu Ya mas aja. kalau nggak suka nggak usah datang. Yang penting kan rasa ya guys. Plating. Apa? Samain lah, pakai seledri. Dan bawang? Oh, udah ya, udah bawang. Udah. Parah samanya. Kenapa sih Jackson? Coba Jack, ini sekelas kayak nasi goreng Jawa tau, kalau suka ke bami Jawa gitu. Kan aku orang Jawa. Iya tau, lu kayak orang Jawa ya tau ya? Aku emang orang Jawa. Iya mirip kayak orang Jawa. Aku emang orang Jawa. Oke guys, sudah jadi nasi goreng resep Mama Tata. Iya. Nah, Terima kasih kepada Digocek. berarti ya setelah kita masak nasi goreng, Kita akan cobain. kita nyuruh orang untuk nyobain biar netral gitu loh Termasuk aku. opininya. Termasuk gua ya. Iya. Oke, sekarang saatnya untuk nyobain nasi goreng mana yang lebih enak. Dan yang pertama nyobain. Jangan tidur. Oh, sorry. Bukan hipnotis. Yang pertama nyobain adalah Kak Digo. Ya guys. Nih nanti Ini tebak. kenapa gue ditutup gini sih? Karena kan harus nanti kayak Makanya blind test menentukan- gitu ya? Iya, menentukan mana yang paling enak. Takut. Yang gede. Ah, Pinter. pinter.
Gimana rasanya? Mana ya, kayak nggak terlalu asin gitu loh, kayak nggak agak hambar. Terus apa ya, kayak rasanya tuh nggak keluar aja gitu. Oke. Tapi ya kayak tekstur ininya kerasa gitu sih, topping-toppingnya kayak kerasa semua. Jadi kayak ada apa ya, kayak krenyes gitu, terus ada kayak macam-macam jadinya toppingnya gitu. Oke. Itu sih. Oke. Kita langsung ke nasi goreng sendok yang kedua. Hmm. Pinter. Oke. Wah, ini kebalik banget menurut gua. Tapi mericanya kerasa banget, kayak pop banget mericanya. Malah menurut gua kayak ngerasa agak lebih dominan gitu. Tapi secara nggak tahu ya, secara kayak tekstur nasi sama overall manisnya kecapnya gitu lebih keluar di sini gitu dibanding yang sebelumnya. Oke. Itu sih, Udah, cukup. cukup. Jadi Jadi Apa, pilih disuruh milih? sendok 1 atau sendok 2? Sendok. Aduh, ini pilihan berat banget gila. Bos. Sendok 2. Oke. Thank you. Thank you guys. Oke. Ini dia peserta yang kedua. Kita suruh cobain. pinter. Jadi Oke. gimana rasanya? Dari rasa ya, Iya. nggak ada yang overwhelm sih, maksudnya rasanya ya udah semuanya biasa aja, tapi gue lebih dominan ngerasa bau si sosis gitu loh. Oke. Jadi sosisnya lebih berasa ya? Iya betul. Oke. Udah, ada lagi? Lebih hambar udah. Lebih apa? Hambar kayaknya, hampir nyentuh hambar, tapi masih ada kayak rasa-rasa beberapa kecap-kecapnya. Oke. Kita cobain yang nasi sendok kedua. Oh sama wortelnya keras banget. Ah. Apa tuh? Biar jatuh. Kebetulan karena suka asin, jadi ini oke asinnya. Tapi walaupun buat orang lain pasti asin banget. Sama buat lada, sama merica oke sih. Merica tadi ya, bukan lada. Oke sih. Oke. Mm-mm. Jadi pilih 1 apa 2? Kalau yang bakal dimakan sampai habis kayaknya 2. 2. Oke. Oke, kita langsung nyobain ya. Juri ketiga. Juri yang ketiga. Dia sensitif banget. Dia Ayo Kak A. Pinter. Yang gua rasain di sini sih dominan pertama sosis sama asin banget. Apa entah garamnya kebanyakan atau mericanya kebanyakan, pakai asin banget gitu rasanya. Dan menurut gua nggak ada rasa kecap, nggak ada rasa telur, nggak ada rasa yang lain sih selain itu tadi sosis sama sama garam yang atau merica yang kebanyakan itu. Jadi asin banget sih rasanya, nggak cocok di mulut gua. oke. Oke. Udah, yang lagi? Gede banget. Kok takut sih? Ini kan takut kan? Pegel nggak pegel? Gede banget. Menurut gua bener-bener kebalik dari yang tadi. Ini jadi kurang rasa. Cuman kalau misalnya dia ada lebih rasa kayak nggak tahu sih antara tambahin kecap atau dikasih garam mungkin mungkin lebih mendekati tipe-tipe yang nasi goreng yang gue suka menurut gue gitu sih. Oke. Udah? Kenapa tangannya mau salaman sama siapa? Mau panjang. Jadi pilih 1 apa 2? Kayaknya kalau misalnya gue bisa milih, gue bisa
lebih bakal milih sendok pertama deh setelah gue pikir-pikir. Oke. 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 Udah? Udah. Di lock? Udah di lock Jawabannya? sendok pertama. Oke. Jadi voting terbanyak adalah di pertama. Berarti dari resep Mama. Berarti yang menang adalah resep mama. Mama. Yeay. Aku tahu ini kenapa. Kenapa? Tadi pasti kakak ngerasa asin banget, terus yang kedua nggak terlalu asin. Nggak merata. Ngaduknya. Jadi ada yang asin banget, ada yang enggak. Jadi nggak merata ternyata ngaduknya. Tadi siapa yang ngaduk ya? Jadi gimana konklusinya? Jadi menurut aku sebenarnya resepnya kayaknya mereka sama aja deh, sama kayak yang biasa nasi goreng biasa gitu. Jadi kan karena kan balik lagi referensi mereka tuh adalah referensi resep manusia juga kan. Cuma mungkin ini bisa enak mungkin kalau misalnya di tangan yang tepat, lebih tepat dari aku. Karena kan skill ya, balik lagi ke skill manusia gitu. Apalagi tadi kan di ChatGPT cuma nulis garam secukupnya. Jadi kan tadi garam secukupnya, dan aku salahnya nggak nyobain sih. Nggak nyobain yang ini, jadi kayak aku mempercayakan kepada asisten chef aku tadi buat ngasih garam. Bisa, pernah gue. Saya disantai, Pak. Nggak salah aku sih, tadi membiarkan asisten chef aku. Sama aja. Anjing. Gaslighting. Anjing banget gaslighting. Manusia gaslighting guys, kalau robot baik. Gitu guys. Sebenarnya sama aja, tergantung balik lagi kemampuan yang masak lagi. Oke, berarti emang bener sih kata banyak orang juga kayak sehebat-hebatnya AI pasti tidak akan bisa lengkap tanpa campur tangan manusia ya. Kayak kita bisa lihat di sini pun di sini kayaknya terlihat lebih enak, tapi kayak karena ada kalimat kayak secukupnya dan segala macam gitu. Tapi pertanyaan adalah apakah bisa mereka melampaui? Kan mungkin untuk sekarang kita bisa buktikan tidak nih, menang nih. Tapi apa untuk ntar bisa nggak? Enggak. Enggak Karena ya? mereka nggak punya lidah. Iya benar sih. Bener sih. Karena semuanya balik lagi ke selera. Selera. Jadi menurut lo bisa meng-take over semua bidang nggak? Enggak. Kalian. Oh. Menurut aku enggak. Gimana caranya mereka ngisi pertanyaan Google? Ayam hidup. Gimana coba? Kita yang klik. Kapta gitu, si kapta Iya. Nggak cocok, maksudnya kayak gini. Oh iya. Berarti kalau misalnya gitu tidak bisa nih jawabannya. Enggak, menurut aku enggak. At least untuk sekarang belum bisa lah ya. Iya. Kedepannya? Kedepannya menurut aku juga enggak sih. Aku nggak tahu ya, cuma feeling aku tuh nggak bisa karena kan AI itu buatan manusia, utamanya aja sumbernya dari manusia, nggak mungkin lah ngelampaui manusia. Setuju. Karena manusia juga berevolusi. Betul. Jadi ketakutan orang kayak AI ngambil alih kerjaan gini-gini. Itu bisa juga. Tapi- Kalau dia nggak pinter. Betul. Harus memanfaatkan ya. Iya. Jadi lo pakai juga nih. Oh, si berarti AI. kita harusnya kayak coexisting gitu ya, hidup bersama Iya, ya, hidup bukan? bersama berbarengan. Iya. Jangan malah takut berkembang gitu ya, jangan ya. Betul. Harus belajar menggunakan teknologi juga berdampingan hidupnya gitu Oke, sih. isinya nasi semua nih. Waduh nasi bukan daging ya. Iya. Iya. Oke sih, gitu aja sih. Berarti manusia menang kali ya untuk kali ini. Mungkin next episode-nya kita manusia lawan manusia. Wah. Aku mau menantang Kak Jackson. Let's go. Siapa tahu kalau misalnya kalian suka konten masak lagi. Dapat mobil. Tatas. Komen ya guys, komen ya. Ya. Apa gitu siapa tahu. Oke, gitu aja sih buat konten kali ini ya. Harusnya minggu depan balik ke podcast pada biasanya kok. Harusnya ya. Harusnya ya. Oke, thank you semuanya buat nonton. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.